skenario Allah hari ini. Amin. Dibersamakan kembali, mudah-mudahan tidak hanya di dunia tapi insya Allah di akhirat nanti kita Amin. Ya Rabbal Alamin. dan dunia Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maunya temanya apa ini? Apa saja? Apa saja ya. Nanti Bunda Lili saya ingin juga mungkin ada beberapa teman-teman dan teteh-teteh Bunda semuanya nanti juga berikan kesempatan untuk barangkali untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mungkin ada tanya jawab ya yang punya masalah, punya satu hal mengenai ibadah keseharian kita, boleh nanti di segmen terakhir sebelum kita zikir dan muhasabah kita boleh untuk tanya jawab supaya apa yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Inilah hikmah dari pengajian. Yang tadinya ragu-ragu jadi Mantap. yakin. Mantap yakin. Baik, segala puji milik Allah yang telah menghantarkan kita, mempertemukan kita dan bersamakan kita. Semua di sini Bunda sungguh bukan berarti yang ngomong lebih mulia, lebih tinggi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah. Tapi ternyata ukurannya kemuliaan seseorang bukan karena harta dan kekayaannya, bukan pangkat dan jabatan yang disandangnya, tapi sejauh mana kadar keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi mohon maaf kata-kata yang muda-muda di sini mungkin walaupun di sini mohon maaf dengan mengikuti kurs, dengan aturan segala macam, tapi karena kadar iman, ketakwaan, bahkan waktu yang sedikit digunakan untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat para guru-guru setiap Sabtu, ini bisa menghantarkan Bunda dan kita semua akan mendapatkan derajat kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Walaupun Bunda gak dikenal, gak terkenal di muka bumi, boleh jadi Bunda dan Teteh semua sangat terkenal dan dikenal penduduk langit. Bunda milih mana? Terkenal di penduduk bumi apa terkenal di penduduk langit? Dua-duanya. Karena ada yang manusia yang dikenal di penduduk bumi tapi nggak dikenal di penduduk langit. Ada orang yang sangat terkenal di bumi tapi nggak dikenal di penduduk. Tapi sebaliknya ada orang yang terkenal di penduduk langit walaupun di dunia tidak terkenal. Siapa contohnya? Nanti tinggal tunggu mainnya. Nanti Ustaz ceritakan siapa mereka Ustaz. Apakah kita termasuk Ustaz? Insyaallah. Nanti. Apakah kita masuk nominasi Ustaz? Nanti. Nah, pokoknya nanti. Ya, inilah yang mudah-mudahan semangat terus kita ya. Pinginnya si Ustaz seminggu sekali kesini. Kangen saya sama Bunda Lili ya Allah, kangen ya Bunda ya Allah. Rasanya baru kemarin tapi sudah kayaknya setahun nggak ketemu. Karena apa? Di ceria ini selalu ceria semuanya. Walaupun mungkin suaminya meninggalkan, suaminya nggak ingat, tapi ternyata ketika saat kita duduk di majelis ilmu itu semua masalah lenyap. Masalah akan sirna. Karena apa? Inilah taklim kita, zikir yang insya Allah akan menghilangkan risau kita, galau kita, cemas kita, apalagi kesedihan kita. Karena apa? Gak lama Bunda hidup di muka bumi ini. Gak lama kemarin Ustaz punya teman, ya Allah ya Rabbana, cantik dan sedihkan. Itu ternyata pulang duluan, namanya Nikah Ardela. Kenal semuanya? Pulang duluan, gak lama hidup. Kemudian guru kita tercinta Ustaz Jeffrey Al-Bukhari juga meninggalkan kita. Kemarin baru 1 tahun guru kita tercinta Muhammad juga meninggalkan kita. Nah ini juga siap-siap semuanya.
Tapi kelihatannya wajahnya sudah kelihatan semua ini. Wajahnya kelihatan. Nah ini Bunda, ini sebenarnya nasihat buat kita. Cepat lambat kita akan menuju ke sana. Hanya soal waktu, maka jadikan waktu demi waktu yang kita lalui bersama menjadi waktu yang istimewa, menjadi waktu yang manfaat, menjadi waktu yang bernilai ibadah. Apakah harus sholat Ustaz? Harus. Apakah lewat puasa Ustaz? Ya, Apakah lewat wajib. ngaji Ustaz? Ya. Ternyata ibadah banyak akses, tidak hanya melalui sholat, mengaji, puasa, tapi ternyata Bunda, setiap aktivitas kita yang kita niatkan karena Allah, Allah akan tulis, Allah akan catat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Makanya Bunda, duduknya kita 1 jam saja. Allah sampai menyatakan lewat Rasulullah 1 jam saja duduk. Bunda sudah berapa jam duduk? Dari pagi, apalagi dari pagi. Subhanallah, sudah ada niat, ada kesenangan, ada kenikmatan saat duduk majelis ilmu seperti itu. Dan ternyata apa? 1 jam duduk di majelis ilmu itu lebih utama dirinya daripada sholat 100 rakaat. Udah pernah sholat 100 rakaat? Terawih aja ada yang 23, ada yang 10, ada yang 11. Ternyata pilih yang mana? Ada yang cepat, ada yang lambat. Pilih yang mana? Nah inilah potongannya kita semua. Apalagi sampai, tapi ternyata duduk seperti ini Bunda, Allah melihat kita Bunda. Bunda merasakan nggak kita diawasi oleh Allah? Merasa nggak? Merasa nggak kira-kira? Rasa. Kita ditatap oleh Allah, kita disaksikan oleh Allah, bahkan kamera para malaikat menatap ke setiap gerak kita. Tidak hanya ucapan kita, tidak hanya tatapan mata kita. Ternyata apa? CCTV Allah itu tembus dalam hati sanubari kita. Bunda ngomong saja itu tertulis, keluar. Di print. Jadi tidak bisa CCTV Allah itu kemudian tidak bisa dikelabui dengan cara apapun. Makanya tanamkan Bunda, sebelum kita mulai kita akan mengkaji dikit, tanamkan niat karena Allah. Ibadah nggak sia-sia, pulang ada sesuatu kebaikan dan perbaikan. Insya Allah yang malas Allah ganti dengan sifat rajin. Ada yang mungkin sampai saat ini ada yang punya sakit iri, dengki, ujub, ria, pamer, sombong, Allah ganti dengan kemuliaan akhlak. Ada yang sakit kemudian Allah sembuhkan. Ada yang punya masalah Allah ganti dengan jalan keluar terbaik dari masalahnya. Ini yang datang kayaknya banyak masalahnya. Kelihatan wajah-wajah yang punya masalah dengan yang tidak itu kelihatan. Dari mana Ustaz? Dari wajah. Dari wajah, maksud dari pantat. Dari wajah kelihatan. Baik. Ternyata ukurannya apa? Kemuliaan tadi? Iman. Ketakwaan. Ukuran bahagia juga bukan karena banyaknya harta dan kekayaan. Percaya nggak Bunda? Percaya. Kita buktikan sekarang bahwa kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta, tingginya pangkat, martabat, kedudukan seseorang, tapi karena apa? Kedekatannya dia dengan Sang Pencipta, kedekatannya seseorang hamba itu dengan Sang Pencipta langit, pencipta bumi yang menciptakan kita. Kalau memang kekayaan menjadi ukuran atau barometer kebahagiaan seseorang, paling bahagia Fir'aun, ternyata malah sengsara, binasa, meninggalnya pun dalam keadaan Kafir. kemusyrikan. Kalau ukuran bahagia adalah harta, maka kita tunggu. Ambil tafsir, ambil ilustrasi, satu contoh Bunda. Ada seorang, dia cantik dan menawan. Kesana kemari itu guru taman kanak-kanak, bukan guru taman kawak-kawak ya. Kalau Ustaz di sini taman kawak-kawak ini.